Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton dan kalian yang sudah setia nonton Joy Online Service. Welcome juga buat kalian yang di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, dan sekitarnya. Yes, bener banget. Nah, sebelum kita masuk ke praise and worship, kita mau apa dulu nih ya? Kita mau yel-yel. Oke, kita panggil teman-teman yuk. Kita semuanya bangkit berdiri yuk, semangat yuk. Kita gerak-gerakin kaki, kita berdiri, jangan lendetan, jangan duduk, yuk kita berdiri. Oke, siap? 1, 2, 3, Joy. Yes, 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 I'm awesome. Kurang semangat nih. Ayo kita lebih semangat lagi. Kita harus lompat ya. Oke. 1, 2, 3, Joy. Yes, 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 I'm awesome. Woo. Halo semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Woo. Kita mau berdiri bersama-sama. We're gonna jump and dance together. Yay! Are you ready to jump? Go! 1, 2, 3, woo! Bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan, tembok musuh pun runtuh, bukan kuatku tapi kekuatanmu. Come on Joy, are you ready? Dia bukan jalan penuh mujizat, tenangkan badai, takutkan musuh. Dia bukan jalan, dia tak terbatas, patahkan kutuk, hatiku Kita mau nyanyi sama-sama. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan, tembok musuh pun runtuh, Bukan kuatku, bukan kuatku tapi kekuatanmu. Dia bukan jalan penuh mujizat, tenangkan badai, takutkan musuh. dia bukan jalan. Dia bukan jalan, dia tak terbatas, patahkan kutuk, hatiku kuat. Kita tepuk tangan bersama. Yeay! Come on Joy, are you ready to jump? Jump, 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 jump. Sebab dia bukan jalan. Dia bukan jalan penuh mujizat, tenangkan badai, takutkan musuh. Dia bukan jalan, dia tak terbatas, patahkan kutuk, hatiku Come on, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Woo! Terima kasih Tuhan. Kita mau buka hati kita bersama. Kita mau bernyanyi buat Tuhan lebih lagi. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku.
Dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita bersama. Kita mau angkat suara kita, katakan haleluya. Katakan Tuhan, Engkau baik bagi kami semua, sebab Kau mampu melakukan segala hal. Kami percaya Yesus. Untuk mendengarkan firman-Mu, mari semuanya sama-sama katakan amin. Nah, sebelum ini kita mau main games dulu yuk. Jadi yang dibutuhkan cuman kertas lipat. Ini satu, kita juga bagi dua jadi dua gini. Nah, ini contohnya kita mau buat baju nih dari kertas lipat yang sekecil ini buat kemeja. Waktunya cuma 60 detik. Jadi kita ini cepet-cepetan mau buat baju kayak gini. Oke, ini kita sudah bagi kertasnya, kita kasih. Kita mulai dari sekarang. Cepet gue. Kita cepet-cepetan ya, harus yang selesai duluan dan yang rapi itu yang menang ya. Ini dibagi dua. Terus ini. Jadi ini kalian juga bisa buat juga di rumah, biasa cepet-cepetan sama kakak atau adik kalian. Oh, itu lupa. Jerry! Ayo ditunjukin ke kamera ya. Jerry! Ya, Ian pertama. Ayo Mela, semangat Mela. Terus? Kamu pasti bisa Kak Mela. Semangat. Gimana ya? Ini gini. Kok jangan deh. Yeay, menang berdua. Jadi pemenangnya adalah Ian, sudah buat kayak gini. Dan saya. Dan kalian juga bisa nih buat di rumah. Bahannya cuma kertas lipat dan kertas lipatannya nanti dibagi dua. Oke. Selamat mengerjakan. Joy Kids, apa kabar semuanya? Kita saat ini sudah memasuki bulan Maret tahun 2021 dan tema besar kita tetap adalah Adventure with God to be awesome kid. Kira-kira ada yang lupa atau enggak ya? Ayo kita ulangi sama-sama. Adventure with God to be awesome kid. Nah, di tahun 2021 ini kita mendengar cerita-cerita Alkitab dari awal sampai akhir, ya. Jadi jangan sampai kita kelewatan cerita-cerita Alkitab ini, karena Adventure with God akan membuat kita menjadi anak-anak yang awesome. Oke? Nah, cerita minggu ini akan mengisahkan sebuah cerita tentang kesukaan. Di sini siapa yang punya mainan kesukaan atau barang kesukaan atau apapun yang itu menjadi kesukaan kita? Ya, kalau saya
mau nggak mau kesukaan saya adalah ini, handphone ya. Bekerja pakai handphone, main pakai handphone. Sekarang lagi musim pandemi ya, COVID, jadi jarang keluar rumah. Jadi semuanya di handphone. Mau nonton YouTube, mau nonton film, atau mau nonton joystick online juga melalui handphone. Bekerja pun melalui handphone. Sekolah juga melalui handphone kan ya. Jadi handphone ini adalah barang kesukaan saya. Selain barang kesukaan, kita punya pasti ya teman kesukaan atau saudara kesukaan, atau kita lebih suka sama orang tua yang mana ya, papa atau mama, atau kita lebih sayang sama adik atau sama kakak. Nah, setiap kita pasti punya kesukaan masing-masing ya. Dan minggu ini kita akan mendengar sebuah cerita tentang yaitu tadi kesukaan ya. Seperti cerita minggu kemarin ya, kita mau mendengarkan sedikit cerita tentang Bapak Ishak yang akhirnya mempunyai 2 orang anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini kembar, tapi mereka ini mempunyai kesukaan yang berbeda juga. Dan mereka pun disukai oleh orang tua yang berbeda. Maksudnya gini, Esau disukai oleh bapaknya, yaitu Bapak Ishak. Sedangkan Yakub disukai oleh ibunya, yaitu Ibu Ribka. Nah, sehingga mereka berdua ini jadi kayak satu anak emasnya bapaknya, satu anak emasnya ibunya. Nah, dan ceritanya itu kemarin terakhir adalah saat Yakub berbuat curang kepada Esau ya, menukarkan hak kesulungannya, terus ditukar dengan semangkuk sup kacang merah, dan akhirnya berkat atas Esau jatuh ke Yakub. Habis itu Esau marah, Yakub ketakutan, dan Yakub lari ke rumah Laban. Ya, di sini di rumah Laban pun banyak ceritanya ya. Singkat cerita, setelah Yakub keluar dari rumah Bapak Laban, Yakub harus kembali ke rumahnya. Ya, dalam perjalanan menuju ke rumahnya dari rumah Bapak Laban, Yakub bertemu dengan malaikat Tuhan dan Yakub menamai tempat itu Mahanaim. Ayo kita sama-sama sebutkan Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya untuk berjalan mendahului dia untuk pergi ke rumah bapaknya, untuk menuju tempat kelahirannya, menuju rumahnya. Karena kenapa? Karena Yakub takut ketemu Esau. Ya, karena kejadian yang lalu itu ya, Yakub kan lari dari rumah karena dia sudah mencurangi Esau, menipu Esau, mengambil hak kesulungannya. Dan saat ini dia mau balik pulang, dia takut Esaunya masih marah. Jadi dia menyuruh utusan untuk ke sana, ke rumahnya, ke rumah Bapak Ishak, membawa hadiah, bermacam-macam hadiah ya, untuk supaya Esaunya ini nggak marah seperti itu. Nah, Yakub itu sangat ketakutan, dia gelisah, lalu dia berkata kepada Tuhan. Dia mengingatkan Tuhan akan janji Tuhan yang diberikan kepadanya ketika pertama kali Yakub itu berangkat ke rumah pamannya Laban. Tuhan berjanji kepada Yakub bahwa Tuhan akan membuat keturunan Yakub itu seperti pasir di laut, karena banyaknya tidak dapat dihitung. Yakub meminta perlindungan Tuhan dan meminta Tuhan untuk memenuhi janjinya. Pada satu malam Yakub ini bergulat dengan seorang laki-laki sampai pagi ya. Dari malam sampai pagi Yakub ini bergulat, bertarung. Nah, ketika orang itu melihat orang ini tidak dapat mengalahkan Yakub ya, sampai akhirnya ya apa yang dilakukan? Dia memukul pangkal paha Yakub sehingga pangkal pahanya jadi sakit, keplecok ya katanya ya. Jadi kalau jalan itu agak nggak seimbang seperti itu ya. Nah, terus habis gitu orang ini yang bergumul dengan Yakub ini berkata, biarkan aku pergi karena sudah hampir pagi. Lalu orang yang bergumul dengan Yakub ini meminta Yakub untuk membiarkan dia pergi karena hari sudah pagi. Tetapi Yakub tidak melepaskannya. Dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, lalu orang itu bertanya, siapa namamu? Lalu Yakub menjawab, namaku Yakub. Dan orang yang bergumul dengan Yakub tadi berkata, namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, terus
Yakub itu diberkati dan aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu pagi hari tampaklah matahari terbit, dan ketika matahari itu sudah terbit, Yakub berjalannya itu agak pincang karena tadi ya pangkal pahanya dipukul, dan namanya bukan lagi Yakub tetapi Israel. Singkat cerita, Yakub dan Esau saling memaafkan satu dengan yang lain. Mereka berbaikan dan menjadi saudara yang berbahagia, dan mereka kembali berkumpul bersama. Yakub sangat bersyukur atas Esau karena Esau sudah memaafkan kesalahan yang masa lalu. Ya, akhirnya Yakub bersama keluarganya tinggal di situ. Ya, Yakub mempunyai 13 orang anak. Coba bayangkan ada 13 orang. Kira-kira ada yang tahu? Salah satu atau salah dua dari nama anak Yakub yang ada 13 ini. Yuk kita mau sebutkan sama-sama. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Gad, Asher, Zebulon, Naftali, Isyakar, Yusuf, Benyamin, dan yang terakhir adalah Dina. Nah, dari 13 hanya satu perempuannya ya. Yakub menetap di negeri Kanaan, tinggal di tempat tinggal ayahnya. Dan inilah riwayat keluarga Yakub ya. Yakub itu mempunyai 13 orang anak, dan dia mempunyai satu anak kesayangan dari antara 13 itu. Kira-kira tahu nggak siapa yang menjadi anak kesayangan Yakub? Ya betul, Yusuf. Kenapa kok Yusuf ini menjadi anak kesayangan ya Bapak Yakub? Karena Yusuf ini lahir di saat Bapak Yakub ini sudah tua. Jadi Yusuf ini menjadi anak kesayangan Yakub. Nah, suatu hari ceritanya Bapak Yakub ini membuatkan jubah buat Yusuf. Dari 13 orang anak yang dibuatkan jubah cuman Yusuf. Ya, kira-kira kalau kita di antara anak-anak Yakub itu ada kita iri nggak ya? Di rumah mama cuman belikan kue buat adik kita nggak dibelikan. Padahal kita juga kepingin kuenya itu. Wah, kira-kira kita iri nggak ya? Itu aku juga suka loh ma. Oh bukan, ini bukan buat kamu tapi buat adik. Wah, nah sama saat itu Yusuf juga dibikinkan jubah yang sangat bagus, yang sangat mahal, dan cuma satu buat Yusuf. Nah, ini yang bikin saudara-saudara Yusuf ini jadi iri gitu ya. Nah, satu kali Yusuf ini juga gitu. Dia ini suka bermimpi, ya. Dia ini satu kali mimpi, dan mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Coba-coba dengar katanya gitu. Aku tadi malam bermimpi. Kita semua itu sedang berada di ladang mengikat gandum. Lalu gandumku, katanya, kata si Yusuf, gandum Yusuf itu berdiri tegak, dan gandum abang-abangnya, kakak-kakaknya itu mengelilingi gandum Yusuf dan sujud menyembah kepada gandum Yusuf. Wah, kakaknya langsung marah. Ya, kau kira engkau akan menjadi raja dan berkuasa atas kami? Wah, lalu kakaknya ini tambah gemes ya. Ini anak ya, mimpi yang enggak pikirnya ya. Seperti itu. Lah, tambah nggak suka si kakaknya ini kepada Yusuf. Nggak lama kemudian Yusuf bermimpi lagi, dan dia menceritakan lagi apa yang menjadi mimpinya. Kali ini Yusuf bermimpi. Dengerin katanya gitu. Aku bermimpi lagi tadi malam. Wah, lebih keren mimpiku ini katanya gitu. Aku melihat matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud kepadaku, kepada Yusuf. Waduh, kira-kira ya kakak-kakaknya itu nggak tambah panas. Ini anak, semakin bencilah kakaknya itu kepada Yusuf ya. Kakak-kakaknya itu semakin nggak suka kepada Yusuf karena mimpi-mimpi itu. Kau pikir ibu, ayah, dan saudara-saudaramu dan kakak-kakakmu semua akan sujud menyembah kepadamu? Ya, kakak-kakak Yusuf jadi iri kepada Yusuf. Tetapi Bapak Yakub memikirkan apa yang menjadi mimpi-mimpi Yusuf ini. Ya,
Nah, kita sudah mendengar cerita tentang Yusuf. Seandainya kita jadi seperti Yusuf, sangat menyenangkan pasti bagi kita. Tapi jika kita jadi saudara-saudara Yusuf, bagaimana? Kalau kita menjadi kesayangan, menjadi kesukaan, kita akan menjadi sangat senang. Tapi kalau kita menjadi yang yaitu tadi yang berbeda, kita akan menjadi iri, kita akan menjadi merasa tidak disamakan, ya, tidak adil buat kita. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu minggu ini kita mau belajar tentang God help me to love other equally. Coba kita mau katakan sama-sama. God help me to love others equally, ya. Tuhan ajar aku untuk aku bisa mengasihi sesamaku dengan kasih yang sama. Jadi nggak membeda-bedakan, sama. Karena kita dibeda-bedakan juga nggak enak rasanya, ya, seperti itu. Tetapi bagaimana kalau seandainya kita menjadi anak yang tidak disukai, bahkan sangat dibenci, ya? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi anak yang disukai. Nah, kedua, kita harus tetap berbuat baik kepada orang yang tidak menyukai kita. Dan yang ketiga, ketika ada orang yang tidak menyukai kita, seperti mereka tidak menyukai saudara atau teman kita, ingat bahwa ada Tuhan yang sangat menyayangi kita, ya. Oleh karena itu kita sekarang harus belajar mengerti bagaimana tidak menyenangkannya menjadi orang yang tidak disukai. God help me to love others equally. Nah, tadi kan kita sudah dengerin firman Tuhan hari ini. Kita ulangi lagi ya super kebenaran hari ini, yaitu God help me to love others equally. Sekali lagi ya, God help me to love others equally. Nah, ayat hafalannya diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Kasihilah satu sama lain sama seperti aku mengasihi kalian. Or John 15 verse 12. Love each other in the same way I have love for you. Ayat penuntunnya diambil dari Kejadian 35 ayat 23 sampai 28 dan Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Or Genesis 35 verse 23 until 28 and Genesis 37 verse 1 until 11. Nah, sebelum mengakhiri semuanya, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, kami boleh nonton Joy Online Service dan kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk mencintai satu sama lain semuanya sama rata. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, berkati keluarga kami, kesehatan kami, dan pelajaran kami di sekolah supaya kami tetap semangat belajar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau closing nih, jadi jangan lupa ya yang sudah nonton, kalian klik tombol like, subscribe, and share ke semua teman-teman kalian biar teman-teman juga nonton Joy Online Service. See you next week. Bye.